Jangan pernah mulai kerja tanpa kejelasan hak dan kewajiban. Perjanjian kerja tertulis adalah senjata utama buat melindungi hak kamu sebagai pekerja. Ada dua jenis perjanjian kerja yang perlu kamu ketahui. Hello everyone, kalian pernah nggak lihat orang yang baru aja kerja, tapi tiba-tiba dipecat sepihak tanpa alasan yang jelas? Seperti gambar ini. Atau udah kerja berbulan-bulan, tapi gaji nggak dibayar penuh. Nah, masalah-masalah kayak gitu sering banget terjadi karena satu hal penting yang diabaikan banyak orang, yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu sebenarnya hal yang sangat penting, tapi sering dianggap remeh, apalagi sama anak muda yang baru mulai kerja. Secara hukum, perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang memuat hak, kewajiban, dan syarat-syarat kerja. Di Indonesia, ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ada dua jenis perjanjian kerja yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, ada perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat PKWT atau kontrak. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT atau tetap. Perjanjian ini bisa dibuat secara tertulis atau lisan. Tapi perjanjian lisan itu beresiko banget karena susah dibuktikan kalau ada masalah. Jadi, sebaiknya selalu minta perjanjian tertulis. Coba bayangin ya, ada seseorang lulusan baru, namanya Rina. Dia diterima kerja di sebuah perusahaan retail. Karena excited banget mau mulai kerja, dia langsung setuju tanpa nanya kontrak, gaji oke, kerjaan juga nggak terlalu berat. Tapi setelah 3 bulan, tiba-tiba manajernya bilang, Maaf ya, masa persepan kamu nggak diperpanjang? nah di situ Rina bingung karena dia merasa kerjanya bagus, tapi lebih bingung lagi saat tahu dia nggak dapat pasangan dan bahkan gaji bulan terakhir belum dibayar sama sekali. Pas dia coba konsultasi ke Dinas Ketenagakerjaan, ternyata karena dia nggak punya bukti perjanjian kerja, jadi susah untuk menuntut haknya. Nah, kasus seperti Rina ini banyak terjadi di dunia kerja. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya perjanjian kerja, apalagi yang tertulis. Jadi, apa yang bisa kita lakuin biar nggak jadi korban kayak Rina? Yang pertama, jangan malu untuk minta perjanjian kerja tertulis sebelum memulai kerja. Ini bukan berarti kamu nggak percaya sama perusahaan, tapi justru bentuk profesionalisme kamu terhadap kerja. Yang kedua, baca isi perjanjian dengan teliti. Pastikan ada informasi yang penting, seperti halnya nama dan alamat perusahaan, terus tanggal mulai kerja, gaji dan tunjangan, jam kerja, hak cuti, aturan pemutusan hubungan kerja, masa percobaan kalau ada. Kalau ada istilah hukum yang kamu nggak ngerti, tanya langsung ke HR atau minta bantuan orang yang paham hukum. Selanjutnya yang ketiga, simpan baik-baik salinan perjanjian kerja kamu, bisa cetak atau simpan digital di cloud. Jangan sampai hilang. Dan buat perusahaan, penting juga untuk transparan dan adil dalam menyusun perjanjian kerja. Karena perjanjian yang jelas itu bukan cuma melindungi karyawan, akan tetapi juga perusahaan itu sendiri dari konflik di kemudian hari. Intinya, perjanjian kerja itu bukan formalitas,
tapi bentuk perlindungan hukum. Jangan pernah mulai kerja tanpa kejelasan hak dan kewajiban. Karena ketika masalah datang, perjanjian kerja tertulis adalah senjata utama buat melindungi hak kamu sebagai pekerja. Jadi, jangan cuma fokus ke gaji atau posisi waktu kamu diterima kerja, tapi pastikan perjanjiannya jelas dan resmi. Sekian dari saya, thanks.